Tiga warga di Makassar menjadi korban salah tembak polisi. Kebakaran hebat hanguskan 8 rumah di kota Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara. TVRI Sulawesi Selatan kembali hadir menjumpai Anda dalam Sulawesi Selatan hari ini, edisi Senin 31 Agustus 2020. Sejumlah informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Fahriani Fatahudin. Dan inilah selengkapnya Sulawesi Selatan hari ini, kita awali dalam segmen berita utama. Informasi pertama, saudara, 3 pemuda di Kota Makassar diduga menjadi korban salah tembak oleh aparat Polres Pelabuhan Makassar saat hendak melakukan penangkapan terhadap pelaku kriminal di Jalan Bolu, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Berawal saat penyidik Reskrim Polsek Ujung Tanah di Makassar hendak melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap salah seorang pemuda yang terlibat kasus pengeroyokan. Namun saat tiba di TKP, petugas langsung diteriaki maling oleh sekelompok pemuda yang sedang berpesta miras dan menyerang petugas sehingga mengundang perhatian masyarakat setempat. Di saat yang sama, anggota polisi dari Polres Pelabuhan yang rutin melakukan gate patroli untuk mengantisipasi tawuran langsung berusaha menyelamatkan anggota polisi yang terkepung warga dengan menembakkan tembakan peringatan berulang kali ke udara. Maka ketika anggota terdesak karena tidak bisa keluar karena ada pagar, ya akhirnya kebetulan di situ ada melintas anggota yang patroli. Kebetulan pada saat kemarin malam minggu itu antisipasi tawuran, ya akhirnya membebaskan anggota yang tadi terjebak di pagar itu karena diserang massa. Maka dari sejak itulah terjadi adanya penembakan, ya penembakan untuk membubarkan massa. 2 pemuda yang diduga menjadi korban salah tembak petugas Polres Pelabuhan Makassar masih menjalani perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Kedua pemuda diketahui bernama Amar, 18 tahun, dan Iqbal, 22 tahun, mengalami luka pada kaki terkena peluru tajam. Sementara satu korban lainnya atas nama Anjas, 23 tahun, meninggal dunia setelah sebelumnya mengalami kritis. Saya keluar dia di jalan raya, kuliah situasinya, padahal itu yang pelaku yang tembak kak ada di ujungnya barukan satu. Terpaksa kasih begini kan tembak tembak langsung. Sampai ancam atau bagaimana? Tidak ada ancaman, langsung tembak. Kaki di? Iya. Dan nggak ada ancaman, saya pajak mundur. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, seluruh anggota yang diduga terlibat telah menjalani pemeriksaan di Propam Polda Sulsel. Sementara pihak Polres Pelabuhan masih akan terus melakukan pemeriksaan terhadap para korban. Kebakaran hebat terjadi pada Minggu kemarin di Kelurahan Sumpang Minagai, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Diduga penyebab kebakaran akibat meninggalkan rumah dan tidak mematikan kompor. Video amatir warga yang merekam detik-detik kebakaran hebat terjadi pada Minggu siang di lokasi padat pemukiman warga di Jalan Damis, Kelurahan Sumpang Minagai, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Sedikitnya 8 rumah warga ludes terbakar yang dihuni oleh 29 jiwa. Angin kencang dan lokasi yang sempit membuat petugas pemadam kebakaran kewalahan memadamkan api hingga api terus membesar dan melalap habis 8 rumah panggung. Petugas pemadam kebakaran Kota Parepare bersama dengan warga berjibaku memadamkan api agar tidak melebar ke rumah lainnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran tersebut. Api baru bisa padam setelah kurang lebih 1,5 jam dibantu TNI dan Polri. Menurut salah seorang warga yang juga RT setempat, Bahrun mengemukakan, api diduga berasal dari salah satu rumah warga saat sedang memasak. Ia meninggalkan rumahnya untuk melaksanakan sholat duhur.
Pasca kejadian itu, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Parepare mulai mendirikan tenda peduli untuk korban kebakaran. Sementara untuk warga yang rumahnya hangus terbakar, kini untuk sementara mengungsi di rumah sanak keluarganya. Ini artinya perkirakan ini dari rumahnya Hajaram lah. Jadi cuma kita beranggapannya kemungkinan dia ini ada masa dia sementara sholat, karena sementara sholat juga dia. Terus memang tidak bisa dikendalikan api, terus langsung membesar. Jadi kita tidak bisa antisipasi apa dan sebagainya. Hingga saat ini lokasi tempat kejadian perkara atau TKP dipasangi garis polisi untuk dilakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kebakaran. Dari Kota Parepare, Amiruddin, TVRI Sulsel melaporkan. Dampak kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Maros membuat warga di beberapa wilayah di Kabupaten Maros kesulitan mendapatkan air bersih. Sejumlah warga harus mengantri mengambil air yang dibagikan TNI serta instansi terkait. Sejumlah wilayah di Kabupaten Maros mulai mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih. Warga di Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, antri mengambil air bersih yang dibagikan Kodim 1422 Maros, bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maros. Warga mengantri untuk menampung air yang dialirkan menggunakan selang dari mobil tangki. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan air minum yang bersih dan layak. Sebagian masyarakat kini lebih memilih air isi ulang atau air minum dalam kemasan walau harus membeli karena sulitnya mengakses air bersih lantaran beberapa sumber air mengering. Untuk membantu masyarakat, sebanyak 8.000 liter air bersih disalurkan Kodim 1422 Maros bekerja sama dengan BPBD Maros beserta Koramil Lau dan Polsek Lau dan pihak terkait lainnya yang bersinergi untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Sebanyak 900 kepala keluarga yang menggantungkan hidup dengan menunggu bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan air seperti ini. Tidak ada sumur ya Bu ya? Tidak ada Pak. Tidak ada sumur, jadi ada sama setiap sekali. harinya apa? Cara mendapatkan air itu dari mana? Cuci-cuci apa semua? Beli Dibeli di mana itu? di tangki, 100.000 satu tangki. Sudah berapa lama Ibu? Selama 2 bulan. Oh sudah 2 bulan begini kondisinya, dan itu setiap tahun ya Bu ya? Itu terjadi tiap tahun Tiap tahun ya Bu ya. Setiap tahun? Iya. 5.004 kalau beli per jerigen. Berapa jerigen, ukuran berapa Bu? Yang 20 liter. 20 liter. Itu dipakai berapa lama, Bu? 1 hari Pak. Udah itu karena dipakai seram WC itu mencuci, pokoknya semuanya. Atas permintaan warga itu, Kodim 1422 Maros dan BPBD Kabupaten Maros beserta pihak terkait akan rutin memberikan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah di Kabupaten Maros yang mengalami kekeringan. Dari Kabupaten Maros, Herman Kambuna, TVRI Sulsel melaporkan. 6 warga Kabupaten Pinrang positif COVID-19 setelah keluarnya hasil swab dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Ke-6 warga tersebut dirujuk ke salah satu hotel di Kota Makassar. 6 warga Kabupaten Pinrang yang positif COVID-19 masuk dalam kategori orang tanpa gejala atau OTG. Mengetahui penambahan kasus baru ini, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pinrang langsung merujuk warganya tersebut ke salah satu hotel di Kota Makassar untuk menjalani program wisata COVID-19 selama 14 hari. Sementara keluarga yang pernah kontak erat dengan pasien diminta untuk segera melakukan rapid test. Juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pinrang, Dr. Gigi Dia Puspita Dewi mengatakan, 6 warga Kabupaten Pinrang yang positif COVID-19 berinisial HJ, NK, KL, JA, SD, dan NH, warga Kecamatan Watang Sawito, Paleteang, Kabupaten Pinrang. Dijelaskan dengan bertambahnya warga Kabupaten Pinrang positif COVID-19 membuat Satgas Penanganan COVID-19 terus melakukan langkah pencegahan dengan melengkapi tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang, Pratama Bungi, dan seluruh puskesmas dengan alat pelindung diri atau APD sesuai dengan protokol kesehatan. Selain itu, jalur masuk ke Kabupaten Pinrang agar diperketat seperti mewajibkan pemeriksaan suhu tubuh bagi warga yang melintas. Asnadi Kalla, TVRI Sulsel melaporkan.
Warga Sulawesi Selatan tersebar di seluruh Nusantara dan juga berbagai negara. Dan sore ini kita akan mengetahui bagaimana kiprah KKSS di Ambon, Provinsi Maluku. Saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Dr. Haji Muspida Suyuti MSI, selaku Ketua Badan Perwakilan Wilayah BPW Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku. Pak Muspida, selamat sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Priya Pahriani. Apa kabar Pak Muspida? Alhamdulillah sehat. Iya, senang sekali Pak ya kita bisa berbincang pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan dulu Pak Muspida ini tanah kelahirannya di mana dan juga pernah menempuh pendidikan di mana saja Pak Muspida? Ya, terima kasih. Saya lahir di sebuah desa yang sangat terpencil di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, itu namanya Desa Palime, di mana di sana daerah tambak. Dan saya sekolah di sana, tamat SD, kemudian di SMP Negeri 1 Watampone, dan lanjut di Madrasah Negeri Watampone. Kemudian S1 saya di Yayan Alauddin Makassar, dan S2 S3 saya di Universitas Hasanuddin. Ya. Kemudian sejak tahun 1992 saya selesai dan saya diterima sebagai dosen di Universitas Patimura pada Fakultas Ekonomi, dan sampai sekarang saya tetap menjadi staf pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Patimura, Ambon. Oke, berarti memang putra daerah Bone Pak, asli Pak ya? Asli, iya. Asli, orang Bugis asli dan masih bisa berbahasa Bugis dengan baik dan fasih. Oke, Pak Muspida bisa diceritakan juga kepada pemirsa di rumah sejak kapan Pak Muspida merantau ke Ambon Pak? Ya, sejak tahun 1992 itu saya mencoba mengadu nasib dengan membawa selembar ijazah, dan 1992 saya ikut tes di Patimura dan alhamdulillah saya diterima. Dan mulai 1993 itu saya di SK-kan, jadi otomatis kurang lebih 27 tahun saya sudah berkiprah di Universitas Patimura dan di Provinsi Maluku. Iya Pak Muspida, boleh kami ketahui apakah masih ada teman SMA atau teman kuliah Pak Muspida yang sampai saat ini masih menjalin komunikasi dengan baik Pak? Masih sangat banyak, karena pertama saya adalah Ketua Ikatan Alumni Madrasah Negeri Watampone. Kemudian yang kedua, di teman-teman kuliah itu juga masih sering berkomunikasi, dan bahkan saya membangun sebuah kelompok arisan di Makassar. Setiap saya ke Makassar itu pasti kumpul lah teman-teman dari Madrasah Negeri Watampone dan teman-teman dari saya di S1. Bahkan di S3 kita punya paguyuban untuk itu. Berarti komunikasinya masih terjalin baik Pak ya? Masih sangat terjalin dengan baik. Terakhir ke Sulawesi Selatan kapan Pak Muspida? Minggu lalu. Oh, minggu lalu. Minggu lalu saya kurang lebih seminggu di Makassar. Karena anak-anak saya semua kuliahnya di Makassar. Oke. Iya Pak Muspida, di tengah pandemi COVID-19 ini bisa diceritakan bagaimana kondisi masyarakat di Ambon saat ini Pak? Ya, memang di Ambon untuk 2 minggu terakhir masuk dalam kondisi zona merah. Tetapi alhamdulillah warga Maluku yang berasal dari Sulawesi Selatan tetap berada pada aktivitasnya, tapi tetap kami selalu menghimbau, bahkan kami selalu sering terjun ke lapangan untuk berkomunikasi dengan mereka agar tetap menjaga protokol kesehatan, protokol COVID, menjaga memakai masker, menjaga jarak. Sekalipun memang kita tidak bisa pungkiri bahwa hampir sebagian besar masyarakat Maluku yang berasal dari Sulawesi Selatan itu dan yang terhimpun dalam KKSS itu adalah lebih banyak bergerak di sektor ekonomi, di pasar, dan ya hampir semua sektor-sektor ekonomi itu ya berhubungan dengan orang banyak lah. Okay. Tetapi selalu kami mengingatkan bahwa tetap harus menjaga protokol kesehatan, karena tidak bisa juga kita hindari pekerjaan sehari-harinya karena memang hidupnya di situ. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang belum saya mendapatkan satu informasi bahwa ada warga masyarakat Maluku yang berasal dari Sulawesi Selatan yang terpapar COVID-19 ini. Oh ya, alhamdulillah ya Pak. Pak Muspida, bisa dijelaskan juga kira-kira ada berapa jumlah warga Sulawesi Selatan yang saat ini bermukim di Ambon Pak? Ya, secara statistik di Maluku ini, itu berdasarkan sensus tahun 2010, itu masyarakat Sulawesi Selatan itu kurang lebih 17,5% dari total penduduk 1.800.000 penduduk Provinsi Maluku. Yang di Kota Ambon sendiri itu ya sekitar 40.000 sampai 50.000-an ada warga masyarakat Maluku yang berasal dari Selatan yang tergabung dalam
kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Iya, Pak Muspida, tadi diceritakan bahwa saat ini Ambon juga sudah termasuk dalam zona merah. Apakah ini juga berpengaruh terhadap kegiatan KKSS di Ambon, Pak? Ya, secara umum pasti terpengaruh. Kenapa? Karena adanya pembatasan. Saya tadi katakan bahwa hampir semua di sektor-sektor ekonomi itu, di pasar, di toko-toko, di warung-warung, kebanyakan orang-orang Maluku yang berasal dari selatan. Otomatis pasti dengan kondisi seperti ini, pertama pasti berkurang pendapatannya, kemudian aktivitas kita selalu membatasi diri sehingga kita tetap bagaimana kembali kepada kegiatan-kegiatan itu, tetapi tetap ada batasan-batasan. Jam kerja kita sampai jam 8 malam untuk kalau warung, tetapi pada umumnya transportasi umum, tukang beca, sopir-sopir mobil itu kan kebanyakan juga dari warga Sulawesi Selatan yang memang aktivitasnya terbatas. Kami dari pengurus BPW KKSS Maluku selalu menyentuh teman-teman warga masyarakat Maluku yang berasal Selatan, baik dalam bentuk bantuan-bantuan, dalam bentuk sembako mulai sejak dari Ramadan, bahkan sebelumnya itu sejak COVID ini melanda Maluku, melanda Indonesia, dunia umumnya, kita selalu berkomunikasi dengan saling mengingatkan dan saling memberi sepanjang itu memungkinkan. Ya, berarti memang sinergi antara para anggota dan juga pengurus KKSS dengan pemerintah setempat juga terjalin, Pak, ya, untuk bersama-sama memerangi COVID-19 ini. Ya, saya selalu katakan bahwa KKSS adalah agen pembangunan bagi pemerintah Maluku. Betul. Saya juga kebetulan bersyukur kemarin Panglima, Pangdam 1640 itu orang Palopo, kemudian ini sekarang ini yang Kapoldanya kita adalah orang Enrekang yang besar dan lahir dan sekolah di Bone. Jadi komunikasi-komunikasi kita itu ada beberapa, termasuk kemarin Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi itu ya punya keluarga dari Sulawesi Selatan. Jadi alhamdulillah kita selalu berkomunikasi membangun hubungan-hubungan itu, hubungan kekerabatan dan kekeluargaan itu, sehingga kita dalam setiap saat kita berkumpul dan seolah-olah perasaan itu kita tidak berada di Maluku, tapi kita berada di kampung halaman kita di Sulawesi Selatan. Iya, betul sekali. Iya, Pak Muspida, kalau kita kembali mengulik ini kenangan di masa lalu di Sulawesi Selatan, kenangan masa kecil ini, kira-kira adakah kuliner khas yang sangat disukai menjadi favorit Pak Muspida, Pak? Mungkin bisa dalam bahasa daerah, bahasa Bugisnya. Engkau gak tuh andre-andre ilori. Angke makoko di ule malupai, Pak Muspida. Ya, iya kan oleh Panglima. Panglima itu terkenal dengan bukang. Oke, kepiting, Pak, ya? Kepiting. Jadi makanan itu sampai sekarang kalau saya di Ambon, kalau jalan ke pasar saya dapat kepiting bukang, pasti saya beli. Karena saya seolah kembali ke kampung halaman saya yang merupakan makanan, ya boleh dikatakan makanan khas kita waktu kecil di kampung. Dan itulah yang membuat kita jadi seperti sekarang. Selain bukang, Pak, masih ada? Ya, kalau di kampung saya, bukang, bolu, kan Empang ya, daerah Empang. Iya, betul. Lopa, udang, ya, makanan-makanan seperti itu memang menjadi karakter, menjadi khas bagi desa kami. Sehingga kalau orang mau ke Bone, mau makan, begitu sebut nama bukang, ya selalu yang teringat itu adalah Panglima. Panglima itu adalah sebuah kota kecil, tapi di dalamnya banyak sumber daya manusia yang berhasil, dan di negeri ini banyak orang Panglima yang juga menjadi bagian dari pembangunan bangsa ini. Berarti sudah menjadi hasil tambak yang sangat dikenal ya, Pak, ya? Oh iya, pasti. Mungkin kalau juga cerita Kolodan mengenang Panglima itu pasti bukan yang menjadi pikirannya. Mungkin juga sering menjadi oleh-oleh ketika kembali ke Ambon lagi, dari Bone kembali ke Ambon, Pak Muspida? Selalu. Saya kalau dari Makassar ke Ambon, 3 hal itu selalu saya bawa. Bolu, kemudian bukang, dan lopas. Kalau lopas itu kan semua di sini ada. Kepiting juga di sini banyak, tapi memang beda rasanya. Karena memang kepiting Panglima itu adalah mutunya mutu ekspor. Saya masih ingat waktu kecil, kepiting itu di Empang di kampung tetangga tidak bisa menjadi mutu ekspor, tapi kalau dibawa ke Panglima dibesarkan 1 minggu saja, bisa langsung berubah menjadi mutunya ekspor. Oke, selain kuliner mungkin ada kenangan masa kecil yang tidak terlupakan, Pak Muspida, ya? Bisa diceritakan? Ya, kita ini kan daerahnya daerah sungai. Daerah sungai itu Sungai Cendranaya. Jadi kita tuh mandi dulu, kita mandi minum pakai air sungai itu.
Dan alhamdulillah tidak ada juga terpapar COVID-19 di saat itu. Padahal kalau dilihat dari sisi higienis airnya itu ya air yang mengalir di sini itu yang diminum. Sekarang baru ada air kemasan. Kalau waktu kita kecil kan kita mandi, kita ya sebagian juga orang buang air, tapi itu mengalir dan alhamdulillah sehat-sehat juga orang pada saat itu. Iya, Pak Muspida. Selain menjadi atau menjabat sebagai Ketua BPWK KSS Maluku, ternyata Pak Muspida juga ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan juga Sistem Informasi Universitas Patimura. Bagaimana dampak pandemi terhadap perkuliahan di sana, Pak? Ya, pasti berdampak. Universitas Patimura itu memiliki jumlah mahasiswa kurang lebih 24.000. Pada 9 fakultas ditambah dengan program pascasarjana. Ya, akhir-akhir ini selama pandemik memang kita selalu melakukan program perkuliahan secara daring. Sampai saat ini kita masih melakukan itu dan seluruh proses-proses administrasi termasuk hari ini adalah penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri itu semua dipergunakan secara daring karena memang kita membatasi apalagi Ambon dalam posisi minggu ini masih berada pada zona merah dan masih diberlakukan lagi PSBB itu sehingga kita membatasi orang untuk masuk kampus. Lebih banyak kita melalui proses-proses sistem informasi teknologi. Iya, Pak Muspida, ini kan selama ini sistem sekolah ataupun perkuliahan masih dilakukan secara daring yang kadang-kadang juga membuat para siswa dan juga mahasiswa merasa jenuh dan bosan begitu. Apakah dari Universitas Patimura ini sendiri menerapkan sistem khusus begitu untuk mahasiswanya agar tetap menikmati pembelajaran secara daring ini? Iya, jadi rencana kita sebenarnya sistemnya blended. Jadi ada beberapa mahasiswa yang tadinya kapasitasnya katakanlah 30 orang dalam satu kelas, kita rubah menjadi 10 sampai 15. Tapi di sisi lain diberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program perkuliahan itu melalui daring. Jadi kita pakai pelajaran sistem blended supaya jangan itu bergiliran, supaya jangan mahasiswa merasa jenuh di rumah, kemudian programnya kita juga dulu membagikan paket data buat mahasiswa untuk meringankan beban karena semua berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Bahkan ini pembayaran SPP ini kita sudah mulai melakukan pengurangan baik grade-nya itu diturunkan maupun pemotongan 50% dan berbagai kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada mahasiswa agar tetap bisa menjalani proses pembelajaran secara baik. Iya, Pak Muspida, mungkin untuk yang terakhir, adakah pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat di Sulawesi Selatan pada umumnya dan juga khususnya untuk keluarga dan juga teman-teman Pak Muspida yang ada di Sulawesi Selatan saat ini? Ya, saya berpikir bahwa dalam kondisi seperti ini kita harus tetap selalu semangat bahwa pandemi itu adalah sebuah musibah yang mengglobal, tetapi kita tidak perlu terbawa bahwa dengan pandemi itu kita harus membatasi diri. Tapi maksud saya adalah tetap kita berkarya, tetap kita berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara sesuai dengan profesi kita masing-masing. Tetapi tetap juga kita harus memperhatikan anjuran-anjuran pemerintah dalam rangka protokol kesehatan. Ya minimal kita memakai masker, jangan hanya sekedar nanti ada aparat baru kita memakai, tetapi itu merupakan sebuah kebiasaan baru yang mendisiplinkan kita untuk ke depan, baik pandemi itu sudah selesai nanti ya tetap kita harus memperhitungkan kebersihan itu agar janganlah menjadi pandemi ini menjadi penghalang kita untuk berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara. Masyarakat Sulawesi Selatan di mana-mana kerjanya adalah kenapa bisa diterima di semua wilayah karena memang orang Sulawesi Selatan punya misi pelayanan. Jadi Siri Napace itu sebagai modalnya adalah bagaimana dia melibatkan diri sebagai bagian dari masyarakat dan di mana masyarakat Sulawesi Selatan berada di situlah dia membangun. Jadi di mana langit dijunjung, di mana tanah dipijak, di situlah langit dijunjung. Ini saya pikir prinsip orang Sulawesi Selatan dengan Siri Napace yang menjadi modal utama dalam rangka pengembangan sehingga dia bisa hidup di mana-mana saja. Tentunya juga ada masyarakat Sulawesi Selatan yang berada dalam kondisi yang tidak diinginkan, tetapi itu hanya sebagian kecil dan saya pikir semua manusia memiliki hal yang sama. Orang Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar diterima di mana-mana dan saya mengaku itu dan
orang organisasi yang paling solid dan terbesar mungkin di Indonesia ini adalah organisasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muspida Suyuti MSI selaku Ketua BPWK KSS Maluku atas waktunya pada sore hari ini telah berbincang singkat pada kami di TVRI Sulawesi Selatan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, Pak. Salam sama saudara-saudara di Makassar dan sekitar. Iya, selamat kita pada Salama. Ya, dan saudara, untuk informasi selanjutnya akan kami hadirkan dalam segmen Sulsel Membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. TVRI sebagai lembaga penyiaran publik pertama memiliki peran yang sangat besar dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, terutama terhadap pelaksanaan pembangunan. Di saat bangsa kita mengalami ujian pandemi COVID-19, TVRI terus hadir untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat dalam menghadapi ujian yang melanda bangsa kita ini. Di momentum hari ulang tahun TVRI yang ke-58, dengan moto sebagai media pemersatu bangsa, hendaknya tetap menjadi garda terdepan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, aman, dan tentram. Saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan menyampaikan selamat ulang tahun kepada Televisi Republik Indonesia yang ke-58. Semoga tetap jaya. Saya Nurdin Abdullah, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ina Kartikasari selaku Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat hari jadi TVRI yang ke-58 pada tanggal 24 Agustus 2020. Semoga TVRI semakin jaya, semakin bisa memberikan informasi yang terpercaya dan akurat kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan secara nasional seluruh masyarakat Indonesia. Selamat hari jadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan terus mengkampanyekan penggunaan masker kepada masyarakat, diantaranya kepada pengunjung ruang terbuka hijau Emi Sailan di kawasan Center Point of Indonesia, Makassar. Makassar kini memiliki ruang terbuka hijau baru yang terletak di kawasan Center Point of Indonesia. Kawasan ruang terbuka hijau seluas 2,5 hektar ini baru-baru saja diresmikan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan diperuntukkan sebagai ruang publik untuk bermain, berolahraga, dan bersantai. Oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, ruang terbuka hijau diberi nama Taman Emi Sailan sebagai bentuk penghargaan kepada Emi Sailan yang merupakan seorang pejuang wanita dan pahlawan nasional Indonesia kelahiran Malangke, Luwu, Sulawesi Selatan. Melihat banyaknya masyarakat yang memanfaatkan dan mengunjungi ruang terbuka hijau Taman Emi Sailan, Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan, Lis F. Nurdin Abdullah, melakukan kampanye protokol kesehatan kepada para pengunjung sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Menurut Lis F. Nurdin Abdullah, 90% pengunjung nampaknya sudah mulai paham dengan pemberlakuan kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Karena mayoritas masyarakat sudah mulai menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, seperti halnya saat menikmati akhir pekan di ruang terbuka hijau Taman Emi Sailan. Kami menindaklanjuti anjuran Presiden mengenai gebrak masker. Kami langsung
membagikan masker untuk supaya mereka tetap mengikuti protokol kesehatan. Kami tetap menyampaikan supaya tetap bermasker, jangan sampai kita lupa karena anak-anak juga ramai di sini tempat bermain. Meski saat ini masyarakat sudah sadar untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Namun, Lis F. Nurdin Abdullah berharap kesadaran ini bisa terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan sehingga semua masyarakat Sulawesi Selatan ikut menerapkan protokol kesehatan guna memerangi COVID-19. Dekranasda Sulawesi Selatan mendukung upaya pelestarian aksara Lontara bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Salah satunya melalui fashion show Batik Lontara dan pemilihan Duta Lontara 2020. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sulawesi Selatan menggelar peragaan busana Batik Lontara dan pemilihan Duta Lontara 2020 yang menjadi rangkaian Festival Aksara Lontara 2020 dengan tema mengembalikan aksara dan kebudayaan Lontara. Puluhan busana karya desainer lokal Makassar menampilkan desain pakaian berbahan sutra dengan nuansa aksara Lontara yang kental dengan adat dan budaya Sulawesi Selatan. Menurut Ketua Dekranasda Sulawesi Selatan, Lis F. Nurdin Abdullah, Dekranasda Sulawesi Selatan siap mendukung upaya menghidupkan kembali aksara Lontara di masyarakat, khususnya generasi muda, agar memelihara warisan berupa aksara Lontara Bugis Makassar. Aksara Lontara merupakan lambang identitas daerah dan alat transformasi nilai-nilai luhur yang sangat berharga. Untuk itu, aksara Lontara adalah salah satu aset kebudayaan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai aset pembelajaran budaya nasional dan objek wisata budaya daerah. Saya sebagai Ketua Dekranasda sangat terharu dan senangnya bangga sebagai orang Sulawesi Selatan karena memang batik atau sutra Lontara itu harus kita kembangkan terus karena itulah budaya kita. Jadi dengan adanya acara-acara ini kami juga ikut serta untuk supaya sebagai support kepada teman-teman yang mengadakan acara ini. Dalam kegiatan ini terpilih Devianti Faisal sebagai Duta Aksara Lontara Sulawesi Selatan yang nantinya bertugas mendukung segala kegiatan yang dapat melestarikan aksara Lontara di masyarakat. Ya, saudara, meski saat ini belum ada kasus masjid klaster COVID-19, namun pengurus masjid diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan. Mantan Menpan RB yang saat ini menjadi Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Dotrandes Haji Syafruddin mengingatkan seluruh pengurus masjid untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Setelah meresmikan Masjid An-Nas di kawasan Antang, Makassar, Haji Syafruddin mengakui hingga saat ini belum ada kasus masjid menjadi klaster COVID-19. Namun demikian, hal itu diharapkan jangan menjadikan pengurus masjid lengah dengan mulai mengabaikan protokol kesehatan karena kekhawatiran menjadi klaster baru tetap ada. Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dotrandes Haji Syafruddin MSI memberikan penghargaan kepada pengurus Masjid An-Nas yang memberikan perhatian penerapan COVID-19. Seperti dengan memberikan tanda silang pada lantai untuk mengatur jarak antar jamaah, menyiapkan sabun cair di sisi keran wudhu, alat pengukur suhu badan, serta selalu mengimbau untuk menggunakan masker. Jangan sampai terjadi klaster di masjid. Nah, itu yang kita lakukan ya. Jadi masjidnya dibersihkan, umat yang datang berjamaah harus betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan. Selesai ibadah dibersihkan lagi kembali. Menurut data Dewan Masjid Indonesia, saat ini terdapat 900.000 masjid di Indonesia dan tidak ada yang tutup atau berhenti digunakan karena meski sempat mengalami pembatasan. Justru saat ini kecenderungan jumlah masjid Indonesia termasuk di negara lain seperti Eropa semakin bertambah.
Kabupaten Goa termasuk 3 daerah terbesar penyebaran COVID-19 di Sulawesi Selatan. Karena itu, upaya untuk memutus pandemi COVID-19 melibatkan semua unsur pemerintah dan masyarakat di daerah ini. Upaya pemerintah untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Kabupaten Goa antara lain dengan mengarahkan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh instansi otonom maupun vertikal menyentuh pemutusan pandemi COVID-19. Di Kecamatan Sombo Opu misalnya, saat ini terdapat 14 petugas lapang keluarga berencana serta penyuluh KB PKB yang dianggap potensial dapat menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang perlunya mewaspadai COVID-19. Karena itu, meski lomba penyuluhan yang digagas Koordinator Balai Penyuluh KB Kecamatan Somba Opu, Detrandas Taufan Pratama MKes, menyangkut implementasi dan fungsi keluarga dalam mewujudkan keluarga terencana, namun oleh Camat Sombo Opu diharapkan juga menyinggung tentang perlunya mewaspadai COVID-19. Camat Sombo Opu, Agus Salim, mengungkapkan kedekatan petugas KB dengan masyarakat akan memudahkan menyadarkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam anggota keluarga sebagai satuan inti dari masyarakat. Tentu juga perlu kami menyampaikan bahwa terkait dengan pandemi, Bapak Bupati kita kemarin telah mengatur peraturan Bupati nomor 25 tahun 2020 tentang wajib pakai masker dengan protokol kesehatan. Bahkan beliau telah mencanangkan sejuta masker di Kabupaten Goa ini yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri. Tentu ini harapan kita semua bahwa Bapak Bupati tidak mau melihat ada masyarakat yang terkapar gara-gara virus corona. Oleh karena itu melalui kami semua dengan para PP dan KB, para kader di kecamatan seperti kurang digunakan untuk memberikan informasi serta sosialisasi terkait dengan pandemi ini. Menurut Koordinator Balai Penyuluh KB Kecamatan Sombo Opu, Taufan Pratama MKes, peningkatan pembangunan keluarga Bangga Kencana melalui lomba penyuluhan selain melibatkan lurah juga akan dilanjutkan dengan melibatkan Bimnas dan Babinsa. Satlantas Polres Pindrang membagikan busana Muslim dan juga Al-Quran. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam segmen Lintas Daerah setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maijen TNI Andi Sumangaruka, Pangdam 14 Hasanuddin, mengucapkan selamat ulang tahun Televisi Republik Indonesia ke-58. Semoga TVRI terus menjadi sumber berita dan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya. Memegang komitmen yang kuat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Televisi Republik Indonesia teruslah menjadi media terdepan dalam menyampaikan informasi yang cepat dan akurat, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya, Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara II, mengucapkan Dirgahayu Televisi Republik Indonesia ke-58. Teruslah berkarya menjadi media pemersatu bangsa. Memuliakan 10 Muharram 1422 Hijriah, Satuan Lalu Lintas Polres Pindrang membagikan busana Muslim dan Al-Quran kepada kaum duafa di sejumlah tempat di wilayah Kabupaten Pindrang.
Untuk memuliakan 10 Muharram 1442 Hijriah, Satlantas Polres Pindrang membagikan busana muslimah berupa mukena, masker, dan kitab suci Al-Quran kepada puluhan kaum duafa di sejumlah tempat di wilayah Kabupaten Pindrang. Pembagian mukena dan Al-Quran dilakukan langsung Kasat Lantas Polres Pindrang, AKP Darmawati bersama personil unit Satlantas Polres Pindrang. Kasat Lantas Polres Pindrang AKP Darmawati mengatakan kegiatan ibadah merupakan kegiatan untuk meraih pahala kemuliaan 10 Muharram, sekaligus meningkatkan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu pemerintah untuk mencegah dan penanganan penularan COVID-19. Dijelaskan Kasat Lantas Polres Pindrang. Satlantas Polres Pindrang juga membagikan busana muslimah kepada warga yang mengalami gangguan jiwa dengan memakaikan mereka baju tertutup dan layak pakai. Beberapa titik Pak di Kecamatan Paleteang sepanjang jalan Johar yang kami temukan, kami langsung memberikan. Termasuk yang kami menemukan wanita gangguan jiwa yang tidak memakai busana sama sekali. Oh, itu dikasih mukena, Bu? Betul Pak, kami memakaikan sendiri mukena. Oh, iya. Ini akan berlangsung Beberapa kegiatan yang kami laksanakan Pak. Yang pertama bagikan alat sholat seperti mukena, sarung, Al-Quran. Di inisiatif untuk membagikan sebagian rezeki yang kami miliki kepada kaum duafa dan panti asuhan dan membagikan nasi. Ditambahkan Kasat Lantas Polres Pindrang, pembagian busana muslim, masker, dan Al-Quran dilakukan selama 3 hari berturut-turut oleh unit Satlantas Polres Pindrang. Asna Dikala melaporkan. Sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19 di wilayah Kabupaten Pindrang, jajaran Kodim 1404 Pindrang mendirikan 4 posko masker point untuk membagikan masker secara gratis kepada warga yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas. Dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Pindrang, jajaran Kodim 1404 Pindrang mendirikan 4 posko masker point untuk membagikan masker secara gratis kepada warga yang tidak menggunakan masker saat melintas di jalan raya. Keempat posko masker point yakni jalan di depan Terminal Angkutan Darat Paleteang, di depan alun-alun Lasinrang Park, Jalan Jenderal Sudirman, dan jalan di depan Makodim 1404 Pindrang. Petugas menyediakan ratusan masker setiap harinya dan dibagikan kepada warga dengan bantuan dari Kepolisian Polres Pindrang, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Pindrang. Dandim 1404 Pindrang Letkol Infantri M. Wahyudi Amri mengatakan, pendirian posko masker point merupakan upaya jajaran TNI Kodim 1404 Pindrang memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan menggunakan masker dapat melindungi diri dari penularan COVID-19. Kegiatan pembagian masker gratis akan berlangsung selama 1 bulan. Jika warga kembali tidak menggunakan masker, maka petugas akan memberikan sanksi sosial berupa membersihkan sampah dan menyanyi lagu nasional. Untuk pos yang di Pindrang sementara ini ada 4 pos masker point ini ada 4 titik. Yang pertama di sini, kemudian di Lasinrang Park, kemudian di Terminal Paleteang dan di depan Makodim sendiri. Ini berapa lama sih Bang beberapa operasi ini? Kegiatan kita ini akan berlangsung cukup lama karena kita akan bertahap kegiatan tersebut sehingga masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menggunakan masker. Selain masker dibagikan secara gratis, jajaran Kodim Pindrang juga membagikan hand sanitizer kepada warga yang melintas. Asna Dikala, TVRI Sulsel melaporkan. Meski daerah zona hijau, pasar tradisional terbesar yakni Pasar Bolu di Toraja Utara terlihat sepi. Beginilah kondisi salah satu pasar tradisional terbesar di Toraja Utara, yakni Pasar Bolu yang terletak di tengah kota Rantepao. Suasana aktivitas transaksi jual beli di Pasar Bolu tersebut kelihatan sepi. Masyarakat enggan ke pasar disebabkan dampak wabah pandemi COVID-19.
Meski Toraja Utara dikategorikan sebagai salah satu kabupaten yang berada pada zona hijau, namun masyarakat masih trauma dan takut untuk ke pasar, sehingga di Pasar Bolu terlihat sangat sepi oleh pembeli. Salah satu pembeli, Muhammad Iqbal, mengatakan sepinya pembeli di Pasar Bolu memang disebabkan masyarakat takut dan trauma dengan pandemi COVID-19. Mengingat pasar adalah salah satu tempat rentannya penularan COVID-19. Dikarenakan kita masih dalam situasi wabah yaitu virus COVID-19. Jadi pengunjung sangat berkurang yang datang ke pasar. Meskipun Toraja Utara sudah new normal dan salah satu kabupaten yang masuk zona hijau. Masyarakat yang hendak ke pasar berkurang mengingat pasar adalah salah satu tempat pusat keramaian yang rentan terpapar COVID-19. Saat ini pemerintah daerah terus berupaya turun ke jalan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar terus melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak sehingga Kabupaten Toraja Utara terus menjadi daerah zona hijau. Dari Toraja Utara, Andi Malarangeng melaporkan. Kawasan hijau Bendungan Bili-Bili Kabupaten Goa saat ini menjadi objek wisata yang banyak dikunjungi, terutama warga masyarakat dari Kota Makassar. Meski namanya Taman Wisata Kuliner Sehat, namun kompleks rumah makan di kawasan hijau Bendungan Bili-Bili ini perlu diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan, terutama pada hari libur. Pasalnya, Kabupaten Goa maupun Kota Makassar merupakan salah satu zona merah pandemi COVID-19. Sementara di Taman Wisata Kuliner ini, pengunjung justru ingin melepaskan diri dari protokol kesehatan. Banyaknya pengunjung pada hari Minggu dimanfaatkan oleh pemilik rumah makan agar dapat menyerap sebanyak-banyaknya tamu tanpa memperhatikan lagi jarak antar meja makan. Meski ada beberapa pengunjung yang tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti dengan membawa hand sanitizer dan membawa pembasuh alat makan, serta hanya membuka masker pada saat makan atau minum saja, tetapi yang tidak menerapkannya jauh lebih banyak. Bahkan ada yang dengan sengaja batuk atau bersin dan merokok di tengah padatnya tamu yang sedang menyantap makanan. Tidak tampak petugas yang mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan karena khawatir mengganggu kenyamanan pengunjung. Berbagai menu yang ditawarkan ini ternyata mampu menjadikan pengunjungnya lupa bahwa mereka masih berada di dalam zona merah COVID-19. Kejadian klaster baru COVID-19 di sejumlah kawasan kuliner provinsi lain hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita agar tidak terjadi di daerah ini. Informasi terkait regenerasi atlet Perbakit kami hadirkan dalam segmen olahraga berikut ini. Regenerasi atlet Perbakin Sulawesi Selatan menjadi penting karena memiliki potensi yang sangat besar. Untuk itu pembinaan di setiap klub menjadi kunci dalam memaksimalkan prestasi para atlet. Prestasi yang ditorehkan atlet Perbakin Sulawesi Selatan pada event nasional, bahkan di ajang internasional, sangat membanggakan khususnya di kelas junior. Di kejuaraan menembak internasional WRABE Virtual World Championship 2020 yang diikuti sekitar 50-an negara di Jakarta, atlet Perbakin Sulawesi Selatan berhasil menyabet juara 1. Hal ini menunjukkan potensi atlet di Sulawesi Selatan sangat menjanjikan di tengah peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga menembak saat ini. Untuk itu, peran strategis segenap klub olahraga menembak yang ada saat ini perlu terus didorong sebagai garda terdepan untuk melakukan pembinaan bakat secara berkesinambungan guna melahirkan atlet muda potensial. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Pengurus Perbakin Kota Makassar,
Kombes Pol Muhammad Anis di sela pelantikan pengurus Orbit Shooting Club yang periode perdana ini dinahkodai Syahrir Torang di Makassar. Dengan capaian prestasi atlet muda yang telah terbukti mampu bersaing di tingkat dunia. Kondisi ini menggambarkan perlunya perhatian khusus segenap klub untuk melakukan gerakan bersama dalam memaksimalkan potensi atlet saat ini. Kami harapkan dengan bertambahnya klub-klub yang baru, persaingan antar atlet semakin ketat. Kemudian dari Orbit ini bisa muncul atlet-atlet baru dan juara-juara baru. Kami juga sangat salut dengan ketua Orbit Shooting Club ini udah bisa membuat suatu lapangan, di mana lapangan tembak ini kita harapkan dapat memacu prestasi dan meningkatkan prestasi daripada atlet-atlet yang ada. Insya Allah Orbit Shooting Club ini sebagai wadah buat calon atlet untuk lebih maju dan berjaya di nasional bahkan internasional. Akan menerbitkan atlet-atlet muda yang akan ke kancah nasional bahkan internasional. Prestasi bergengsi lainnya, atlet junior Perbakin Sulawesi Selatan juga berhasil meraih juara 2 nasional pada kejuaraan menembak Kapolri Cup beberapa waktu lalu. Tim Liputan Hasdar melaporkan. Informasi selanjutnya kami sajikan dalam segmen Ronda-Ronda berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasodi Rasak, Bupati Sopeng, menyampaikan selamat ulang tahun LPP TVRI ke-58. Tentu saya beserta seluruh masyarakat Kabupaten Sopeng senantiasa merespon baik atas pemberitaan-pemberitaan TVRI. Banyak hal yang telah diberikan kepada masyarakat, informasi yang update, yang mana semua ini sangat bernilai positif bagi masyarakat Kabupaten Sopeng. Dirgahayu LPP TVRI ke-58, sukses selalu, semangat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Sijaya bersama seluruh staf Dinas Perpustakaan Kasipan Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada TVRI Republik Indonesia yang ke-58. Usia 58 sudah menjadi ukuran kedewasaan dalam suatu kelembagaan di dalam mengukur kinerja. Semoga di usia 58 ini TVRI semakin eksis, semakin melanjutkan reformasinya sehingga mampu bersaing pada lembaga-lembaga lainnya. Selamat ulang tahun TVRI. Wassalam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Selatan hari ini. Kawasan hijau di tepi Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar kini menjadi tempat favorit warga Kota Makassar untuk mendapatkan tanaman hias. Selama 2 minggu terakhir ini, kegiatan penjualan tanaman hias di kawasan hijau tepi Danau Tanjung Bunga kembali bergairah, bahkan justru berkembang hingga ke Jalan Dangko. Sebelum masa pandemi COVID-19, penjual tanaman bunga hias di kawasan ini pada hari Sabtu dan Minggu mampu menjual hingga 200 pohon. Namun saat awal COVID-19 merebak di Kota Makassar, turun hingga 50 pohon, terkecuali 2 minggu terakhir mulai mengalami peningkatan. Demikian juga harga yang ditawarkan. Jika tahun lalu ada jenis tanaman tertentu yang dijual hingga harga Rp700.000, bahkan sudah jadi pohon ukuran 1 meter lebih dengan harga Rp1 juta lebih. Maka saat ini hanya berkisar Rp20.000 hingga Rp300.000 per pohonnya.
Menurut para penjual di kawasan ini, mereka tidak ingin mengambil resiko mengembangkan jenis tanaman hias yang harganya cukup mahal, karena jika tidak segera laku, maka resiko kerugiannya juga tinggi. Setidaknya, biaya pemeliharaan agar tetap segar juga akan terus bertambah. Karena itu, jenis tanaman hias yang ditawarkan umumnya mudah dijangkau, seperti suplir, pucuk merah, anggrek, serta jenis lainnya yang memiliki warna menarik. Salah seorang warga Kota Makassar, Asriani, mengaku mulai banyak menghabiskan waktu di rumah mengurus tanaman hias, terlebih lagi dengan anjuran untuk tidak keluar rumah selama pandemi COVID-19. Hingga saat ini masyarakat yang ada di kampung terpencil Lembang Palesan masih menggunakan alat manual dalam mengelola kopi karena masyarakat belum mampu membeli mesin pengelola kopi yang harganya dianggap masyarakat masih cukup mahal. Salah satu kampung terpencil yang ada di Kabupaten Tanah Toraja yaitu Lembang Palesan. Sejak awal bulan Agustus ini masyarakatnya mulai memanen kopi hasil panennya. Namun pengelolaan kopi di desa ini masih sangat tradisional dan terbatas, di mana masyarakat masih bertahan mengelola kopi secara manual. Produktivitas kopi masyarakat terkendala tidak mampu membeli alat pengelolaan kopi modern yang harganya dianggap para petani masih cukup tinggi, sehingga mayoritas masyarakatnya masih bertahan menggunakan alat manual yang dibuat sendiri dari kayu. Kendala lain yang dihadapi masyarakat di desa Lembang Palesan adalah rendahnya harga kopi akibat COVID-19. Masyarakat berharap semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga harga kopi normal kembali. Kebiasaan masyarakat di Lembang Palesan khususnya di bulan Agustus dan terkhusus di kelompok pemanukan pada saat ini sedang panen kopi, yaitu kopi Robusta dan kopi Jember. Dan dalam proses pengolahan kopi pada saat ini, masyarakat di sini masih menggunakan alat manual dibanding alat modern karena harga dari alat modern sangat mahal, makanya masyarakat saat ini masih menggunakan yang manual. Dan hasil untuk penjualan kopi saat ini sangat menurun karena pengaruh dari COVID-19. Kampung Lembang Palesan, salah satu kampung terpencil di Tanah Toraja, hanya bisa diakses dengan menggunakan kendaraan roda 2 karena belum bisa dilalui kendaraan roda 4. Untuk menuju kampung ini harus ekstra hati-hati menggunakan kendaraan dikarenakan jalan menuju lokasi ini masih belum kondusif. Layuk Tangke, TVRI Sulsel melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sulawesi Selatan edisi hari ini. Akhir kata, saya Faryadi Fatahudin mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat petang dan sampai jumpa.